Selamat malam. Dan malam hari ini saya Empu Glol akan berusaha seperti biasa menjawab request atau pertanyaan dari saudara kita seputaran tentang masalah mandau. Nah, jadi pertanyaan ini ada dua yang ditanyakan kepada saya Empu Glol, yaitu pertama tentang masalah ngukir, membuat hulu mandau, sarung mandau. Kedua, bisakah mengukir sembarang asal ngukir untuk pembuatan sarung mandau dan gagang mandau. Jadi bolehkah kita membuat sarung mandau dan gagang mandau sementara seumpamanya kita bukan suku Dayak, seperti itu. Nah, jadi hal semacam ini sebenarnya semuanya boleh, nggak ada larangan. Seluruh orang boleh belajar mengukir, biar bukan Dayak juga nggak ada masalah, karena ini menyangkut seni budaya kita, bangsa Indonesia serta bangsa saudara kita yang ada di Malaysia sana. Itu boleh, nggak ada masalah. Apabila kita mencintai, menyukai budaya Dayak, kita kepingin belajar ngukir, nggak ada aturan yang melarang orang untuk belajar membuat ukiran mandau, sarung atau gagangnya. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan dari saudara kita yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, bolehkah yang bukan suku Dayak membuat ukiran itu asal, sembarangan? Maksudnya yang memang tidak ada ukiran gagang mandau seperti itu dibuat, seumpamanya mencipta kreasi sendiri yang tidak ada sangkut pautnya dengan ukiran Dayak, tapi ditanamkan di gagang mandau. Ini dulu pernah saya jawab hal-hal yang semacam ini. Jadi, kalau kita menuangkan ukiran di gagang mandau atau sarung mandau yang memang tidak ada atau hal baru yang belum pernah ada, menurut saya tidak ada yang melarang. Suka-suka kita mau buat apa di situ. Tetapi itu bukanlah ukiran Dayak, namanya kreasi, hasil ciptaan sendiri. Kalau kreasi, siapa sih yang melarang kita mau bikin kreasi? Semua boleh, berhak menurut kreasinya dia. Tetapi itu tidak membawa nama gagang mandau Dayak, sarung mandau Dayak. Itu adalah kreasi hasil ciptaan sendiri. Nah, apakah ini bisa dijual belikan, Pu? Ya terserah, kalau memang ada pembelinya, ada yang suka, nggak ada masalah. Itu silakan, karena itu adalah hak pribadi masing-masing. Itu. Nah, ini pertanyaan yang seperti ini sebenarnya sesuatu hal yang kurang tapi pas menurut saya. Kenapa kurang tapi pas? Ini kan hal yang sepele, kok ditanyakan itu? Karena ini kan pribadi masing-masing, nggak perlu sampai hal semacam ini ditanya. Makanya itu pertanyaan-pertanyaan seperti ini saya Empu sebenarnya malas menjawabnya gitu. Karena apa? Karena pertanyaannya kayaknya nggak perlu dijawab seperti itu. Tetapi Empu berusaha menyampaikannya. Itu jawaban yang ada. Semoga saja jawaban itu bisa bermanfaat dan memuaskan bagi si penanya tentang mandau tadi. Gitu. Terus kalau seumpamanya suku Dayak, ada lagi yang pertanyaan lain juga. Empu, saya ini bukan Dayak, saya belajar ngukir Dayak. Apakah tidak busung, apakah tidak kualat, apakah tidak ketulahan, Empu? Masalah busung, masalah kualat, masalah ketulahan, masalah ada pantangan dan larangan, itu kalau menurut versi dari kami suku Dayak Benua,
itu berlaku bagi suku kami dan keturunannya. Itu karena seperti saya asli orang Dayak Benua. Tentunya di dalam proses menuju seorang pengukir, saya harus penangkapa. Saya tutus belajar kepada pendahulu-pendahulu yang ada tentang masalah ukiran, tentang masalah nama, segala hal-hal yang lain. Nah, proses penangkapa ini itulah kita memegang peranan penting untuk meneruskan jalur budaya lama dari pendahulu kita yang sebelumnya sampai kemudian jatuh kepada si guru kita sampai jatuh ke kita. Nah, ini terus menerus ada benang merahnya seperti itu. Nah, beda dengan yang tidak tutus, yang tidak penangkapa. Itu dia melihat gagang mandau, melihat ukiran sarung mandau, dia langsung belajar seumpamanya. Bisa. Ya sebenarnya nggak ada masalah juga, tetapi itu beda dengan tradisi kita. Nah, untuk masalah ini, kalau untuk orang luar tidak ada aturan seperti itu. Tetapi ketika ada saudara kita orang luar, suku luar seumpamanya, daripada orang kami benua, kepingin sempu, saya kepingin tutus juga. Saya kepingin penangkapa juga disahkan, istilahnya ditutuskan sebagai seorang pengukir memakai jalur Dayak Benua seumpamanya. Nggak ada masalah, silakan. Itu tentunya banyak ritual-ritual yang dilalui, ritual-ritual yang dilakukan untuk proses hal tersebut. Seperti itu, karena untuk menjadi seorang pengukir di dalam aturan kami Dayak Benua harus ada proses ritual yang namanya penangkapa, seperti itu. Itu untuk masalah tutus. Oke, itu kita anggap selesai. Tapi empu saya masih bingung tentang masalah budaya ukir mengukir, gagang mandau, sarung mandau serta lain-lainnya menyangkut tentang masalah Dayak. Kalau saudaraku masih bingung, silakan datang ke Kampung Dayak langsung belajar di sana. Sedikit demi sedikit saudaraku akan mengerti. Saudaraku akan tahu seperti apa prosesnya. Boleh, nggak ada masalah. Ketika kita kepingin belajar, menuntut ilmu, berguru, nggak ada larangan. Silakan. Gitu. Mungkin untuk masalah ukir mengukir hanya itu yang bisa empu sampaikan, tidak terlalu banyak, sebab masalah ini sudah empu bahas dulunya, sudah ada konten sebelumnya, jadi empu pikir empu menjawabnya secara singkat saja. Oke, dan akhir kata saya Begulul mengucapkan kepada kita semua salam budaya dan tabik selalu. Amin.